Adi hadir, Esi hadir, sama Sania hadir. Oke. Hari ini itu adalah presentasi kelompok 6. Materinya itu masuk ke landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Sosiologis dan antropologis. Ya. Ada Indra, Dito, Angela, Vicky. Maaf, saya salah. Salah ini nih, salah data. Bentar ya. Ini mah yang minggu lalu. Ini benar nggak sih? Oh ya benar, Ring. Oke. Indra, Dito, Angela, Vicky, sama Bukan, Bu. Oh, itu yang minggu lalu ya? Iya, minggu lalu. Oke. Yang hari ini Nida, Nabila, Rifki, Nurul, sama Mary. Benar? Benar, Bu. Oke. Udah hadir semua belum? Sudah siap presentasinya? Atau masih butuh waktu nih? Oh, udah siap. Oke, seperti biasa ya waktunya 1 jam, berarti sampai jam 8:15. Oke, Najrul saya okein. Untuk kelompok 6, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, Dr. Heidi Bandi NPD dan Ibu Yanita Puspita Sari NPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Landasan Pendidikan serta teman-teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bahas mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Saya, Nabila Putri Ananda, selaku moderator akan memandu jalannya presentasi dan diskusi pertemuan kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yang dimana terdiri dari Gesang Caroline Mary, Nabila Putri Ananda, Nida Aulia Farida, Nurul Hasanah, dan Rizky Hafiz. Nah, tanpa kita membuang-buang waktu, mari kita masuk ke materinya. Sebelumnya, pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu individu, masyarakat dan kebudayaan, pendidikan, sosialisasi dan enkulturasi, pendidikan sebagai pengarah sosial, pendidikan informasi formal dan non-formal, pendidikan masyarakat dan kebudayaan, pola kegiatan sosial pendidikan, dan pola sikap guru kepada siswa dan implikasinya terhadap fungsi dan tipe guru. Nah, pokok bahasan pertama akan dijelaskan kepada Nurul. Kepada Nurul dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Teman-teman yang berbahagia, setelah tadi mendengar kata sosiologis dan antropologis yang telah dipaparkan oleh moderator, sosiologi dengan pelaku dan prosesnya, yakni manusia dan kebudayaannya dalam konteks tadi ya. Manusia memiliki sifat sebagai individu dan sosial atau masyarakatnya. Disebutkan bahwa manusia bersifat otonom, karakteristik sebagai kesatuan yang tidak dapat dibagi. Memiliki perbedaan dengan yang lainnya, sehingga manusia ini bersifat unik. Individu. Selain itu, manusia juga bersifat sosial atau bermasyarakat, di mana manusia ini hidup dalam kelompok dan dapat bekerja sama sebagai satu kesatuan sosial. Selain itu, di dalam kehidupan, masyarakat dipastikan satu kesatuannya dengan budaya, di mana budaya adalah cara berpikir, berperilaku tradisi suatu kelompok, ide, dan kebiasaan, serta nilai-nilai yang digunakan sebagai aturan bersama.
Sosialisasi merupakan bentuk persiapan anak-anak yang berfungsi sebagai individu dan mentransmisikan budaya dengan sedemikian rupa dan memungkinkan masyarakat untuk berfungsi secara baik. Maka dari penjelasan di atas, antara individu, masyarakat, dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Di mana setiap individu hidup bermasyarakat dan berbudaya. Adapun masyarakat itu sendiri terbentuk dari individu-individu. Masyarakat dan kebudayaan mempengaruhi individu. Sebaliknya, masyarakat dan kebudayaan dipengaruhi pula oleh individu yang membangunnya. Sehingga Komlong menyebutkan bahwa recurring patterns of behavior and relationship among individuals and group within a society, yang artinya pola perilaku itu berulang-ulang dan menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Artinya adalah, dalam struktur sosial, pasti manusia ini mempunyai kedudukan dan peran tertentu. Selain itu, tindakan sosial yang dilakukan individu hendaknya sesuai dengan status dan peranannya, dan diharapkan sesuai pula dengan kebudayaan masyarakat. Di mana masyarakat menuntut hal tersebut tiada lain agar tercipta konformitas dan homogenitas. Di mana konformitas ini merupakan interaksi yang di dalamnya setiap individu berperilaku terhadap individu lainnya sesuai dengan yang diharapkan kelompok atau masyarakat. Dan homogenitas, yaitu adanya kesamaan dalam nilai, harapan, norma, dan perilaku individu dalam masyarakat. Boleh di next slide. Baik, teman-teman yang berbahagia, seperti yang telah kita ketahui bahwa manusia ini hakikatnya adalah makhluk hidup yang bermasyarakat dan berbudaya. Namun, karena manusia tidak secara otomatis mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya, maka masyarakat melakukan pendidikan atau sosialisasi dan enkulturasi. Ditinjau dari sudut masyarakat, sosialisasi dan enkulturasi merupakan fungsi masyarakat dalam rangka mengantarkan setiap individu, khususnya kita generasi muda, ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Adapun, jika ditinjau dari sudut individu, dalam proses sosialisasi dan enkulturasi, setiap individu sesuai dengan statusnya, dituntut untuk belajar tentang berbagai peranan dalam konteks kebudayaan masyarakatnya. Sehingga mereka akan mampu hidup bermasyarakat dan budaya. Disebutkan dalam buku Landasan Pendidikan pada halaman 110 bahwa sosialisasi adalah suatu proses di mana anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Dan enkulturasi adalah suatu proses di mana individu belajar secara berpikir, cara bertindak, dan merasa yang mencerminkan kebudayaan masyarakat. Maka, teman-teman yang terhormat, pendidikan diupayakan antara lain agar peserta didik mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya. Sebab itu, apabila ditinjau dari sudut pandang sosiologi, pendidikan identik dengan sosialisasi, sedangkan apabila ditinjau dari sudut antropologi, pendidikan identik dengan enkulturasi. Karena di dalam proses sosialisasi, hakikatnya terjadi juga proses enkulturasi. Dan begitu juga sebaliknya, bahwa di dalam proses enkulturasi juga terjadi proses sosialisasi. Dalam konteks ini, maka pendidikan hakikatnya sosialisasi dan enkulturasi. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul yang telah memaparkan materinya dengan luar biasa. Nah, selanjutnya materi tentang pendidikan sebagai penata sosial yang akan dijelaskan oleh Mary. Kepada Mary, dipersilakan. Baik, terima kasih Nabila atas kesempatannya. Pertama, kita akan mengetahui dahulu definisi dari peranata sosial. Peranata sosial adalah suatu sistem peran dan norma sosial yang saling berhubungan dan terorganisasi di sekitar pemenuhan kebutuhan atau fungsi sosial yang penting. Nah, setiap anggota masyarakat
atau individu dan masyarakat sebagai suatu kesatuan individu-individu pasti mempunyai berbagai kebutuhan dasar, misalnya kebutuhan akan metabolisme, reproduksi, keamanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan dasar ini akan dipenuhi dalam bentuk respons budaya penyediaan makanan, kekerabatan, perlindungan, pendidikan. Respon-respon ini akan memiliki kesamaan polanya dalam suatu masyarakat tertentu. Pola respon yang terstandar ini disebut pranata sosial. Nah, terdapat berbagai pranata sosial nih teman-teman. Yang pertama itu pranata ekonomi, yang kedua pranata politik, yang ketiga pranata agama, dan yang keempat pranata pendidikan. Nah, pranata pendidikan ini merupakan salah satu pranata sosial dalam rangka proses sosialisasi atau enkulturasi untuk mengantarkan individu ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Kebutuhan-kebutuhan dasar ini, Nah, melalui pranata pendidikan sosialisasi atau enkulturasi ini yang diselenggarakan oleh masyarakat, sehingga eksistensi masyarakat dan kebudayaannya dapat bertahan sekalipun individu-individu anggota masyarakatnya berganti karena terjadinya kelahiran, kematian, atau perpindahan. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Leli. Mudah dipahami ya teman-teman. Nah, selanjutnya pemaparan tentang lingkungan pendidikan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, lingkungan pendidikan yaitu terdiri dari 3, yaitu pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non-formal. Next. Next slide. Nah, yang pertama yaitu lingkungan pendidikan informal. Pertama-tama kita tahu apa sih pendidikan informal itu. Pendidikan informal adalah pendidikan yang berlangsung atau terselenggara secara wajar atau secara alamiah di dalam lingkungan hidup sehari-hari seperti keluarga, kemudian masyarakat, teman sebaya, kemudian perguruan tempat kerja, atau lingkungan ibadah, dan lain sebagainya. Nah, dan ini ada pendidikan informal dalam keluarga. Keluarga sendiri adalah unit sosial yang berdasarkan hubungan darah atau keturunan yang terdapat di setiap tempat dimanapun. Bentuk-bentuk keluarga ini terbagi menjadi 2, yaitu keluarga batih dan keluarga luas. Nah, berdasarkan keluarga batih, yaitu keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sedangkan keluarga luas itu terdapat berdasarkan garis keturunan, pemegang kekuasaan, bentuk perkawinan, status sosial, ekonomi, dan keutuhannya. Lantas, apa sih fungsi keluarga itu sendiri? Fungsi keluarga sendiri yaitu sebagai pranata yang membenarkan hubungan seksual antara pria dan wanita dewasa berdasarkan pernikahan. Yang kedua, mengembangkan keturunan. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan. Yang keempat, yaitu sebagai kesatuan ekonomi. Nah, dari tujuan pendidikan ini dalam keluarga, yaitu agar anak menjadi pribadi yang mantap bermoral dan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang dapat membantu sesama manusia. Selanjutnya, next. Selanjutnya yaitu lingkungan pendidikan. Selanjutnya itu lingkungan pendidikan dalam masyarakat. Nah, dalam masyarakat sendiri itu berlangsung melalui adat kebiasaan, pergaulan anak sebaya, upacara adat, pergaulan di lingkungan kerja, permainan, pagelaran, kesenian, dan percakapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan informal masyarakat, memuat pengetahuan, nilai-nilai, norma, sikap, dan keterampilan yang cara itu wajar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pendidikan dalam masyarakat ini dapat mewariskan sikap-sikap sosial untuk melestarikan nilai-nilai kebudayaan di masyarakat. Next. Selanjutnya yaitu lingkungan pendidikan formal. Nah, kita tahu dulu ya apa sih pendidikan formal itu. Pendidikan formal adalah pendidikan yang pada umumnya itu seperti sekolah gitu, yang terstruktur dan memiliki tujuan.
Kemudian apa sih fungsi dari pendidikan sekolah tersebut? Yang pertama fungsi transmisi kebudayaan masyarakat, fungsi sosialisasi yaitu dalam memilih dan mengajarkan peranan sosial. Yang ketiga yaitu fungsi integrasi sosial, yang keempat fungsi mengembangkan kepribadian individu atau anak. Yang kelima itu fungsi mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan. Yang terakhir yaitu fungsi untuk menginovasikan atau mentransformasikan masyarakat dan kebudayaannya. Lantas bagaimana sih perbedaan sosialisasi di sekolah dan keluarga? Yang pertama yaitu dalam lingkupnya di kemandirian. Kalau di kemandirian, di sekolah anak mulai belajar hidup lepas dari orang tuanya. Kalau di rumah anak dapat diharapkan membantu orang tuanya dan mengerjakan sesuatu, sebaiknya juga di sekolah ia juga belajar untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Kemudian yang dalam prestasi, yaitu kalau di rumah anak lebih banyak terkait dengan status yang diterimanya gitu dan peranan yang diterimanya sebagai anak di rumah. Sedangkan dalam di sekolah dia dituntut untuk belajar dengan untuk menggapai cita-citanya. Gitu. Yang ketiga yaitu universalisme. Nah, kalau anak di rumah dia diperlakukan khusus oleh orang tuanya karena ia memang seorang anak gitu. Sedangkan kalau di sekolah dia diperlakukan relatif sama dengan anak yang lainnya untuk menuntut ilmu. Sedangkan yang terakhir yaitu specificity. Di sekolah, kegiatan siswa serta penilaian terhadap kelakuan mereka dibatasi secara spesifik. Misalnya, ada kekeliruan siswa dalam mata pelajaran matematika tidak mempengaruhi penilaian guru dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Siswa dapat memperoleh kegagalan serta kritik dalam jam pelajaran tertentu, tetapi ia pun dapat meraih keberhasilan dan pujian pada jam pelajaran yang lainnya. Next. Yang ketiga yaitu lingkungan pendidikan non-formal. Nah, pendidikan non-formal itu apa sih? Nah, itu tuh jalur pendidikan yang di luar pendidikan formal, tetapi dia itu secara terstruktur dan berjenjang. Nah, fungsinya sendiri yaitu mengembangkan potensi siswa dengan adanya penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Nah, lantas apa aja sih lingkup dari pendidikan non formal? Yang pertama itu pendidikan kecakapan hidup, kemudian pendidikan anak usia dini, terus pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan lain sebagainya. Nah, satuan pendidikan non formal ini seperti lembaga khusus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Nah, hasil dari pendidikan non formal sendiri itu dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal apabila telah melalui proses penilaian dari lembaga pemerintahan terkait gitu, agar nilainya itu setara dengan formal, seperti paket A, B, C itu kan non formal. Jadi itu bisa setara dengan formal asalkan ada prosesnya melalui dinas pendidikan. Terima kasih dari saya lanjutkan lagi. Next slide. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mary kembali. Kepada Mary, dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya kepada Nabila. Sekarang kita akan mencari tahu lebih lanjut tentang pendidikan masyarakat dan kebudayaannya serta hubungan di dalamnya. Nah, terdapat berbagai timbal balik nih teman-teman antara pendidikan dengan masyarakat dan kebudayaannya. Nah, sebagai peranata pendidikan ini mengambil masukan input dari masyarakat dan kebudayaannya serta memberikan output kepada masyarakat. Terdapat dua fungsi utama peranata pendidikan. Yang pertama itu adalah fungsi konservasi. Fungsi konservasi ini mewariskan atau melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat dan atau mempertahankan kelangsungan eksisten masyarakat. Fungsi yang kedua adalah fungsi inovasi, kreasi, atau transformasi, yaitu fungsi untuk melakukan perubahan dan pembaruan masyarakat beserta nilai-nilai budayanya. Dua fungsi pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu fungsi konservasi dan fungsi inovasi pendidikan bagi masyarakat dan kebudayaannya, dapat
kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam masyarakat terdapat nilai-nilai pengetahuan dan kelakuan-kelakuan berpola yang masih relevan dan dipandang baik yang harus tetap dilestarikan. Sebaliknya, terdapat pula nilai-nilai pengetahuan dan kelakuan berpola yang sudah dipandang tidak relevan lagi dan tidak bernilai yang perlu diubah atau diperbaharui. Adapun untuk melestarikan dan melakukan pembaharuan atau perubahan tersebut, masyarakat perlu melakukannya melalui pendidikan atau melalui apa yang ada dalam antropologi yang disebut enkulturasi. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mary atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu pola-pola kegiatan sosial yang akan dijelaskan oleh Rifki. Kepada Rifki, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Jadi, teman-teman ya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Getzel dan Talent, karena pada dasarnya ada dua dimensi tingkah laku yang saling berinteraksi dan menentukan tingkah laku individu di dalam sistem sosialnya. Yaitu yang pertama ada dimensi nomotesis dan yang kedua ada dimensi ideografis. Nah, dimensi nomotesis itu meliputi variabel pranata atau institution, peranan atau role, dan harapan-harapan sosial atau expectation. Nah, dimensi nomotesis juga saling berhubungan dengan variabel-variabel kebudayaan, yaitu ethos, mores, dan nilai-nilai masyarakat. Lalu dimensi ideografis meliputi variabel individu atau individual, kepribadian atau personality, dan kebutuhan perorangan. Nah, dimensi ini tuh saling berhubungan dengan variabel biologis, yaitu individu sebagai makhluk hidup atau organisme, jasmaninya atau constitution, dan kemampuan atau personalities. Boleh di next. Nah, apabila kegiatan sosial pendidikan dianalisis berdasarkan kecenderungan orientasinya terhadap fungsi-fungsi dimensi tingkah laku, maka dapat diidentifikasi adanya 3 pola kegiatan sosial pendidikan. Pertama ada pola nomotesis, ideografis, dan transaksional. Nah, pola nomotesis lebih mengutamakan fungsi dimensi tingkah laku yang bersifat normatif atau nomotesis daripada fungsi tingkah laku ideografis. Jadi dengan demikian, maka tingkah laku pendidik dan peserta didik akan lebih mengutamakan tuntutan-tuntutan institusi, peranan-peranan yang seharusnya, dan harapan-harapan sosial daripada tuntutan-tuntutan individual, kepribadian, dan kebutuhan-kebutuhan individual. Pendidikan berdasarkan pola nomotesis mempunyai pengertian sebagai sosialisasi kepribadian atau socialization of personality. Pendidikan dipandang sebagai upaya pewarisan nilai-nilai sosial kepada generasi muda. Hal ini menimbulkan sosiologisme dalam pendidikan. Nah, Jaeger juga membedakan pola kegiatan sosialisasi menjadi 2 pola ekstrim, yaitu pola sosialisasi dengan cara represi dan pola sosialisasi partisipasi. Nah, kebalikan dari pola nomotesis adalah pola ideografis. Nah, itu pendidikan berdasarkan pola kegiatan sosial ideografis mempunyai pengertian sebagai personalisasi peranan atau personalization of roles, yaitu upaya membantu seseorang untuk mengetahui dan mengembangkan tentang apa yang ingin diketahui atau yang ingin dikembangkannya. Hal ini menimbulkan psikologisme atau developmentalisme dalam pendidikan. Lalu yang selanjutnya, kegiatan sosial pendidikan pola transaksional mengutamakan keseimbangan berfungsinya dimensi tingkah laku nomotesis dan dimensi tingkah laku ideografis. Sebab itu, pendidikan berdasarkan pola ini dipahami sebagai suatu sistem sosial yang mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, setiap individu mengenal tujuan-tujuan sistem dan tujuan-tujuan itu juga merupakan bagian dari kebutuhan pribadinya. Kedua, setiap individu percaya bahwa harapan-harapan sosial yang dikenakan kepada dirinya adalah rasional apabila harapan-harapan tersebut dapat dicapai. Yang ketiga, setiap individu merasa bahwa ia termasuk suatu kelompok dengan suasana emosional yang sama. Boleh di next. Nah, dalam kegiatan sosial pendidikan, pola ini memungkinkan munculnya 4 jenis pola dasar hubungan transaksional, yaitu yang pertama, I am not okay, you are okay. Kedua, I am okay, you are not okay. Yang ketiga, I am not okay, you are okay. Dan yang terakhir, I am okay dan you are okay.
Jadi dalam kegiatan pendidikan, jenis pola kegiatan sosial pendidikan yang diharapkan terjadi adalah jenis pola transaksional. Adapun dalam pola tersebut diharapkan juga tercipta pola dasar hubungan transaksional jenis yang keempat, yaitu I am okay, you are okay. Artinya bahwa guru mau melaksanakan pendidikan dan siswa pun mau melaksanakan pendidikan juga. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Rifki Hafiz atas pemaparannya. Nah, yang materi terakhir yaitu pola sikap guru dan siswa dan implikasinya terhadap fungsi dan tipe guru akan dijelaskan kepada Nida Alia. Kepada Nida dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Suara saya terdengar? Terdengar jelas. Nah, teman-teman, setelah tadi kita tahu tentang enkulturasi sosialisasi, sekarang ada nih dalam pendidikan, ada pola sikap guru kepada siswa dan implikasinya. Jadi pola guru ini berimplikasi, berdampak pada fungsi dan tipe gurunya. Ini dikategorikan oleh David Hargreaves ada 3. Pola yang pertama yaitu guru menganggap bahwa murid-muridnya ini belum menguasai kebudayaan. Sedangkan kita tahu nih teman-teman, bahwa pendidikan diartikan sebagai enkulturasi pembudayaan. Nah, sehingga ketika guru beranggapan muridnya belum menguasai kebudayaan, tugas guru akan menyesuaikan, yaitu mengiring murid-muridnya untuk mempelajari hal-hal yang dipilihkan oleh gurunya. Jadi guru yang pilihin hal-hal yang harus dipelajari, karena tadi guru beranggapan bahwa muridnya ini belum menguasai kebudayaan. Yang gurunya ini pilih materinya, guru tersebut anggap baik dan perlu untuk murid-muridnya. Nah, tipe guru seperti ini dinamakan sebagai guru penjinak atau pengembala singa, lion tamer. Nah, ada pola selanjutnya nih teman-teman. Pola yang kedua yaitu gurunya ini menganggap muridnya tuh udah punya dorongan untuk belajar dan menghadapi pengajaran yang baru baginya. Nah, ini cukup berat bagi gurunya karena di sini tuh fungsi dan tipe gurunya akan menjadi guru yang membuat pelajarannya sesuai dengan tipe murid yang tadi yang udah punya dorongan untuk belajar. Jadi, gurunya akan membuat pelajaran menjadi menyenangkan, menarik, dan mudah dimengerti bagi muridnya. Karena tadi muridnya nih, gurunya udah tahu muridnya punya dorongan untuk belajar. Tipe guru yang kayak gini dinamain sebagai guru penghibur atau entertainer. Nah, pola yang terakhir yaitu pola ketiga, gurunya ini menganggap bahwa para muridnya ini sama nih kayak yang tadi, hampir sama, punya dorongan untuk belajar. Tapi selain gurunya menganggap punya dorongan untuk belajar, gurunya juga mau dan berharap muridnya ini mampu menggali sumber belajar seluas-luasnya dan mampu berperan dalam masyarakat. Selain mampu berperan, gurunya juga mau nih muridnya punya kapabilitas bisa mengimbangi masyarakat yang dinamis yang terus-menerus mengalami peningkatan dan perubahan pada zamannya. Nah, guru yang kayak gini, ketika terpola kayak gini, implikasinya adalah fungsi dan tipe gurunya ini, dia akan memberikan kebebasan seluas-luasnya pada murid. Kebebasan yang cukup luas pada muridnya. Mau muridnya secara individual, mau kelompok kecil. Nah, guru akan memberikan kebebasan ketika guru berasumsi muridnya udah punya dorongan belajar dan mau muridnya mencari pembelajaran seluas-luasnya. Nah, dalam hal ini teman-teman, baik guru maupun muridnya ini sama-sama menyusun program kurikuler. Hubungan guru dan muridnya ini saling percaya dan arah belajarnya ini bagus banget karena mengarah pada pengembangan kemampuan dan kemauan untuk belajar di kalangan muridnya. Nah, yang tipe guru kayak gini dikategorikan sama Hargreaves sebagai guru romantik. Nah, itu teman-teman ada pola sikap guru dan pengaruhnya pada fungsi dan tipe guru. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Nida. Nah, teman-teman udah selesai nih pemaparan materi dari kita. Lanjut kepada sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin menyanggah, bertanya, atau menambahkan, dipersilahkan. Ya, sekarang ada di Pradito, dipersilakan. Ya, izin bertanya.
kepada kelompok yang presentasi dan juga Ibu Rianita gitu ya Bu. Jadi kemarin itu Dito tuh sempat diskusi sama teman gitu ya Bu, sharing antar jurusan lah gitu, beda jurusan. Nah terus dia tuh nanya ke Dito, dia tuh guru TPA gitu ya Bu. Eh, ada adik di TPA itu namanya Al-Fatih katanya Bu. Dia itu katanya kalau di rumah terlalu dimanja sampai-sampai kalau pas TPA misal aja nih, yang misal ada kuis berhadiah gitu Bu. Nah dia nggak dapet hadiahnya, terus dia nangis dan dia itu sering banget kayak gitu katanya. Sampai teman-temannya itu pada ngejauh. Jadi teman Dito itu katanya cuma bisa ngedeketin dia, terus dibilangin baik-baik, tapi tetap aja gitu kayak gitu si Al-Fatihnya. Jadi dia itu bermasalah pada apanya gitu. Terus mentalnya atau gimana? Soalnya kasihan kalau misalnya adiknya di TPA nggak dapet teman gitu, nggak punya teman karena orang tuanya juga katanya kerja di bank, terus anaknya itu dititipin ke neneknya. Terus kalau di sekolahnya juga guru-gurunya itu pada ngeluh gitu Bu ke anak-anak ke anak-anak ke Al-Fatih ini gitu. Nah itu harusnya apa yang harus kita lakuin gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dito atas pertanyaannya. Kepada teman-teman yang lain, apabila ada pertanyaan atau penyanggahan atau penambahan, dipersilakan. Nah, mungkin saya akan mau menjawab ya yang pengen Dito. Kalau pendapat saya sendiri yaitu pembiasaan dari keluarganya gitu ya, yang suka dimanja gitu, yang pada akhirnya itu berpengaruh di TPA-nya itu. Jadi pas di rumahnya dia dimanja gitu, apa yang dia mau terpenuhi, sedangkan di TPA itu kan semuanya disamaratakan gitu. Jadi itu sih lebih ke bimbingan dari orang tuanya gitu. Gitu. Aku mau namain sedikit. Tadi kan pertanyaannya Dito, apa salah pada mentalnya atau apanya? Nah, kalau untuk anak yang seperti itu, aku juga punya adik bungsu yang beda 7 tahun dan persis kayak gitu. Karena tiga-tiganya kakaknya perempuan semua, kalau misalnya ada permainan kecil apapun di rumah, terbiasa kita ngalah biar dia yang menang. Nah, lama-kelamaan kalau misalnya ikut lomba atau apapun, nggak menang, bisa ngurung diri di rumah di kamar seharian kayak gitu. Nah, bahkan ada temennya sama persis kayak gitu juga, anak tunggal tapinya. Nah, ini ibunya mengakali dengan kalau nggak menang, ibunya tetap beliin piala walaupun nggak ada menangnya gitu. Nah, tapi itu salah gitu loh. Jadi yang salah jadi ketika misalnya dia emang sikapnya nih karena dimanja kayak gitu, kita nggak boleh terusin terus dimanja. Dan sebagai pendidik, kalau menurut aku pribadi, ngeluh terhadap muridnya juga, ngeluhin si muridnya ini, kalau menyerah gitu, itu nggak baik juga. Yang salah pertama, mungkin dari sisi psikologisnya dia terbentuk jadi seperti itu karena biasa. Apalagi kita tahu udah lumrah banget, udah rahasia umum, kalau dididik sama nenek sama kakek biasanya lebih manja. Lebih manja itu bener banget. Karena namanya cucu gitu ya, beda nih didikannya sama orang tua, apalagi ketika orang tuanya kerja, jadi terbentuk kayak gitu. Maka permasalahannya ada di gurunya harus lebih erat nih komunikasinya sama orang tuanya, atau bahkan biar nanti orang tuanya yang nyampein ke nenek kakeknya, dan dibiasakan dikasih tahu kalau kalah itu, kalau misalnya nggak benang itu, kalau misalnya nggak kebagian hadiah itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Kamu juga bisa kok, kalau mau harus usaha, kalau enggak ya berarti nggak bakal dapet kayak gitu. Adik aku pun sampai kelas 4 SD baru mau ngerti kalau misalnya kalah tuh ya udah kalah karena emang nggak mampu gitu, karena emang belum sampai situ kemampuannya. Kalau dulu masih kalau dari sampai kelas 4 SD tuh adik aku masih kayak gitu, kalah ngurung diri di kamar. Umi harusnya Ica yang menang, dia tuh tadi begini-begini, segala alasan macam-macam diungkapin bahwa dia yang lebih baik gitu. Tapi lama-kelamaan dikasih pengertian, terus juga diminta bimbingan, Umi bilang ke gurunya, Bu bilangin aja nggak apa-apa, kalau kalah emang biasa. Lama-kelamaan juga nanti ngerti. Jadi gurunya jangan sampai menyerah dan jangan lepas komunikasi sama orang tua, dan kalau bisa diminta orang tuanya untuk komunikasi sama nenek kakeknya. Kayak gitu sih kalau dari aku. Jadi bukan
pure anaknya yang salah gitu, bukan mental anaknya juga yang salah karena emang terbentuk seperti itu. Oke, sip, makasih ya. Jadi kepada teman-teman yang lain, jika memiliki pertanyaan ataupun penambahan dan sanggahan, dipersilahkan. Kalau enggak teman-teman ada yang mau diskusi nggak? Dari pola-pola sama sikap guru yang tadi, yang berdampak pada fungsi tipe guru, teman-teman ini punya guru yang menganggap teman-teman tuh kayak gimana? Apakah gurunya nganggap teman-teman sama sekali nggak punya semangat belajar, jadinya dipilihin aja semua bahan ajarnya? Atau justru gurunya kayak tadi, guru yang tipe entertainer, dia udah menghibur? Atau justru gurunya guru romantik nih, yang udah bener-bener mau teman-teman nyari seluas-luasnya pembelajaran? Ada yang mau share nggak? Terus lebih enak yang mana sih menurut teman-teman? Boleh deh aku mau share juga pengalamannya. Kalau dari aku sendiri sampai aku SMK itu nggak pernah ngerasain dari yang guru entertainer sama yang romantis. Soalnya semuanya itu udah tertata terus gitu ibunya, gurunya, baik bapak ibu gurunya itu tuh selalu mematuhi apa namanya RPP-nya gitu. Kayak ini minggu ini pelajaran ini, minggu depan ini gitu. Terus ya pastinya itu biasanya kita nge-explore-nya tuh di bagian kerja kelompok palingnya untuk ngasilin itu meskipun nggak dibimbing sama gurunya gitu. Kita sendiri yang berinisiatif untuk nyari sendiri materinya, pengen buat semenarik mungkin kayak gitu. Untuk ya mungkin hal yang seperti itu malah kitanya gitu yang membuat materi pembelajaran itu menarik gitu, bukan dari segi gurunya gitu. Gitu aja sih kalau dari aku pengalamannya. Terima kasih. Ayo dong teman-teman nanya lagi boleh, sharing boleh. Atau justru sekarang berubah nih ketika ketemunya sama dosen-dosen pada romantik tipenya atau gimana? Saya bisa dilepas dulu kok ini headphone-nya biar nggak dengar. Kalau mau. Siapa tuh pada tegang gitu kan, saya lepas dulu gitu headphone-nya. Boleh Tiffany. Ya, Fani mau share ya tentang ini yang tadi diinin. Kalau Fani pengalamannya ini sih waktu gimana ya, kan waktu itu tuh Fani tuh pesantren. Nah, terus tuh ada guru pembinanya kan yang ngebimbing. Nah, terus Fani sama temen-temen tuh nakalnya tuh ya gitulah, pokoknya susah diatur tapi nggak susah-susah banget gitu. Kita juga kalau misalnya diceramahin atau dikasih tahu ya pasti kita juga mikir kayak oh iya gitu, nurut. Nah cuman masalahnya di sini tuh mereka tuh nggak bilang langsung ke Pani atau ke teman-teman yang lain, malah guru pembina ini tuh bilang ke guru-guru akademik yang di sekolah gitu kan, nyatu ya gitu. Terus jadi itu tuh ngaruh ke para guru-guru yang ngajar kita di kelas tuh. Tiba-tiba setiap pelajaran mereka tuh guru-guru tuh pada cemberut ke kita, cemberut terus kayak bawaannya tuh emosi, terus saya apa mah pokoknya. Sampai kita teh bingung, ini kenapa sih perasaan kita biasa-biasa aja duduknya, nggak macet, nggak lari-lari gitu, diem aja. Tapi ini gurunya datang-datang udah cemberut-cemberut dan itu tuh nggak satu. Terus akhirnya kita beraniin diri aja nanya kenapa, ada apa. Ya kalian itu cenah nggak mikir, cenah di asramanya cenah nakal gini.
hah kok tahu sih gitu kan, guru ini tuh nggak ada di asrama kita gitu, terus nggak ngebimbing kita juga, terus ditanya pas gitu teh, ya itu pembina kalian sampai bilang ampun-ampunan, hah kok nggak bilang ke kita gitu, masalahnya kan kita yang punya masalahnya gitu, kenapa gurunya. Nah kayak gitu sih pengalaman Fani, dan itu pengalaman yang paling nggak enak banget sampai sekarang. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kenapa nggak langsung bilang ke anaknya gitu, kenapa nggak langsung ngasih tahu, malah bilang ke yang lain gitu, sampai kita taunya dari yang lain, kayak gitu. Terima kasih. Ya, makasih Fani atas pengalamannya, sharing pengalamannya. Baik, kalau teman-teman yang lain diperbolehkan banget untuk diskusi pengalaman-pengalamannya mengenai guru-guru yang pernah diajar ke kalian, pernah mengajar ke kalian. Mau guru unik, mau gurunya begini, begitu. Kita siap menampung curhatan kalian di masa lalu. Jangan sebut nama ya teman-teman, kita sambungin sama pembelajaran, jangan digibahin. Betul banget nih, udah benar. Kita ambil sisi positifnya teman-teman, biar untuk jadi bahan evaluasi untuk guru di masa depan. Gitu. Mau coba sharing waktu SD. Boleh, Rifki. Jadi dulu tuh waktu SD pernah punya wali kelas, itu kelas 6. Si bapaknya tuh tipe yang tadi tuh apa, entertainer yang bikin belajar tuh jadi menarik dan menyenangkan. Jadi waktu itu tuh pokoknya setiap hari Sabtu kita tuh pasti nyanyi semua bareng-bareng. Jadi sampai kelas lain tuh malah iri. Jadi mereka tuh cuma liatin aja di jendela. Sedangkan kita cuma nyanyi semuanya, mereka cuma apa sih, iri pengen masuk juga gitu. Terus si bapaknya juga suka, kalau sekarang namanya typography ya, nyuruh kita bikin nama kita di HVS, terus diwarnain gitu nama kita sebagus mungkin, nanti ditempel di dinding. Yang kelas lain juga gak ngerasain itu, sampai pernah bilang, Rifki enak ya Shena, kelas aku mah belajar matematika terus tiap hari. Terus aku kayak aduh beruntung juga gitu kan masuk kelas ini. Jadi satu-satunya pengalaman di SD itu pernah dapet guru yang kayak gitu, asik banget Pak. Oke, makasih atas ceritanya Rifki. Itu keren banget sih, untuk setidaknya ada salah satu dari kita semua dapat guru yang berkesan gitu ya, sampai sepanjang hayat gitu. Ada yang berkesan. Oke, teman-teman yang lain, masih ada yang mau bercerita? Mari kita memanfaatkan waktu dengan baik, dengan sharing mengenai pengalaman guru-guru yang pernah mengajar kita sebelumnya. Teman-teman masih ada yang mau nanya tadi dari peranata sosial, dari individu, masyarakat, kebudayaan, dari yang lain-lainnya, atau teman-teman ada yang mau berpendapat dari guru-guru yang tadi pola-polanya tuh ada pola yang ini nggak sih, ada pola yang emang satu tuh pola itu tuh terbaik dari pola-pola yang lain, atau kata teman-teman justru pola tersebut emang harus menyesuaikan atau gimana? Ada yang mau berpendapat teman-teman, yuk.
Boleh nih, sharing sedikit ya. Jadi kalau menurut kata Nida katanya apa namanya tadi itu pola yang mana sih yang menarik gitu buat guru-guru gitu katanya. Nah kalau misalkan menurut Ade mah yang Ade rasain gitu ya, terus banyak juga yang ngomong gitu. Kalau misalkan kalian nanti ketika ke depan jadi guru gitu, misalkan SD, SMP atau SMA, kita tuh kalau misalkan benar dalam pembelajaran tuh kita harus menyesuaikan nih kita siapa dulu yang mau diajar. Misalkan kita SMA nih, kan biasanya anak SMA tuh kalau misalkan eh, kayak benar-benar terlalu fokus gitu. Kadang mereka tuh kadang kayak bete gitu, kadang di kelas gitu. Kadang ada yang gurunya tuh bilang apa namanya cerita-cerita gitu. Nah, tapi kita tuh cerita-ceritanya tuh nyesuaiin gitu. Makanya kalau SMA biasanya kan terkaitan dengan apa, terus kayak misalkan SMP juga terkaitan dengan apa, SD juga gak mungkin kan kalau misalkan SD terus dikaitkan dengan apa namanya cerita yang buat di SMA gitu. Terus pokoknya kalau misalkan kita ini katanya ya kita intinya harus menyesuaikan gitu kalau misalkan sesuai tingkatannya gitu. Kalau misalkan di SD, kalau misalkan di SMP, SMP, kalau di SMA, di SMA. Gitu sih kalau misalkan menurut Ade mah. Oke, Ade, benar. Berarti kayak misalnya kalau misalnya kita mengajak ke anak TK ataupun anak PAUD, ya berarti kita seolah-olah seperti yang baik banget gitu, kayak halo, kayak gitu, benar-benar ceria gitu. Kayak SD juga cukup cukup kayak gitu, tapi dia tetap ada kebijaksanaan gitu, jangan terlalu kanak-kanakan banget dari SD. SMP juga mungkin lebih tegas, dan kalau di SMA lebih tegas dan bijaksana, tapi nggak terlalu serius banget. Begitu ya, Adek ya. Oke, makasih banyak Adek. Bagaimana teman-teman yang lain, masih ada yang mau berdiskusi lagi mengenai pengalamannya? Diperbolehkan banget teman-teman. Langsung on mic aja ya. Sama biasanya ini setiap Iya deh, iya deh, iya deh. Mohon maaf ya. Jadi ini teman-teman tiba-tiba ayo ngomong, ayo ngomong, ayo ngomong. Gini nih yang bikin gak enak. Ya jadi mau nanya simpel aja lah. Kan apa namanya? Seringnya dulu pas MTS juga SMA juga tuh ada nih beberapa guru yang emang asik gitu ngajarnya. Ada yang pakai nyanyi-nyanyi lah, terus pakai apa juga apa namanya? Sering cerita-cerita juga lah. Ada yang ngajarnya tuh emang kocak juga lah. Tiba-tiba ngomong-ngomong gak jelas gitu, tapi malah kita suka gitu, walaupun ngomongnya gak jelas tapi bikin kita suka, walaupun ngomongnya gak jelas tapi tetap paham, anehnya gitu. Nah, tapi ada juga guru yang mungkin bisa dibilang rada cuek juga ke siswa. Contohnya mungkin aku berani bilang cuek tuh karena sering nggak masuk ke kelas gitu. Nah, menurut teman-teman semua nih kayak guru-guru yang mungkin jarang masuk ke kelas, dan masuk ke kelas kan mungkin kadang ngasih tugas. Nah itu tuh nggak ngasih tugas juga, nggak ngasih apa-apa juga, jadi cuma nggak masuk kelas aja. Jadi tuh ya tentulah sebagai siswa pada saat itu pasti awalnya senang ya. Karena tidak ada guru yang masuk kelas, jam kosong pasti senang. Tapi pas udah kesini tuh kayak ngerasain kayak kok dulu kayak ada yang kurang gitu belajarnya. Jadi menurut kalian tuh gimana sih kayak guru-guru yang sering gak masuk kelas, terus bahkan kalaupun gak masuk kelas tuh malah kita seneng tuh, bener atau salah sih sebenarnya gitu? Aku izin jawab ya, moderator.
Oke. Tadi kan gimana menurut kalian guru-guru yang kayak gitu yang nggak suka masuk kelas, terus kita seneng, salah nggak sih pas gurunya nggak masuk kelas? Nah, kan ketika guru udah jadi guru nih ya, kita juga belajar nih sama Pak Dadang, sama pokoknya kita tahu kalau guru nih punya profesionalitas gitu. Apalagi, nah berarti mereka harusnya masuk nih ke kelas. Jadi ketika teman-teman nanti mau ada yang jadi guru, jangan kayak gitu. Muridnya emang senang, emang bikin murid senang. Pasti banget senang dong, pengalaman banget kalau free class gitu namanya di SMA gitu. Aku juga sering banget, nah nanti rame-rame ada yang ke kantin, ada yang nonton drakor lah segala macam, ada yang touch up segala macam. Nah, terusnya kalau guru yang kayak gitu nggak bisa dibenarkan ya, kecuali pun misalnya alasannya memang benar-benar genting, terus dia minta ada guru lain yang ganti, dia ngasih tugas, atau misalkan muridnya dibiarkan presentasi mandiri kayak gitu kan. Nah, itu kan bisa berbagai alternatif kalau memang benar-benar terdesak. Aku juga punya guru yang bilang, bener-bener bilang kayak gini, "Ibu sampai sekarang nggak pernah ngusahain PNS, nanti kaliannya ditinggal-tinggal mulu karena urusan dinas segala macam." Ada yang kayak gitu. Aku juga punya guru yang, banyak banget kegiatannya di luar sampai kayak gitu tadi, sering nggak ada di kelasnya dan nggak ada penggantinya, nggak ada tugasnya. Pokoknya, eh, suruh baca halaman ini aja kata ketua kelasnya gitu. Siapa yang ngawasin? Nggak ada sama sekali. Nggak ada juga evaluasi yang diminta sama gurunya dari hasil bacaan kita tuh apa. Pasti seneng dan kita ngerasa seneng, salah nggak sih? Ya gimana ya? Bisa dibilang salah sih karena kan harusnya kita belajar gitu. Harusnya kita merasa rugi. Apalagi bagi teman-teman nih udah ngongkos gitu rempuk sama teman-teman sekelas. Ida, maaf sebelumnya tadi sempat terputus ya dari contoh kamu pas di kosan kok nggak salah. Misalnya nih kita udah di kosan, udah coba di kosan gitu nggak salah. Mungkin bisa dijelaskan lagi. Soalnya tadi terputus banget. Di mana? Ih, aku kira ada. Misalnya kita udah jauh ngekos, kok nggak salah gitu kok nggak salah dengernya. Coba teman-teman bisa dikoreksi mungkin sampai kosan. Aku nggak pernah bilang kosan tahu. Oh iya, lupa. Apa itu? Oke, jadi iya kayak gitu. Jadi gurunya nggak bisa dibilang benar gitu karena ada berbagai alternatif kan teman-teman. Kedengeran kan suaranya? Suaraku kedengeran nggak? Iya kedengeran. Nah, kita juga sebagai murid nggak boleh merasa seneng dulu gitu. Tapi kadang memang dilema ya. Karena pernah ada ketua kelas aku dirempuk teman sekelas ketika gurunya nggak datang, dia minta tugas gitu. Itu disuarakin sama teman-teman sekelas lah pokoknya. Tau lah kalian gimana kalau misalnya nggak ada tugas tiba-tiba nanyain tugas gitu kan. Pasti dikasih sama gurunya. Nah, sebenarnya kayak gitu dia nggak salah sih, cuman mengalami gitu pernah ya. Nah, jadi kita juga nggak bisa diem aja karena rugi gitu, aslinya rugi. Aslinya rugi karena ya biasanya aku kalau free class ya gitu nonton, kalau enggak ya ada yang tidur segala macam lah, kelas jadi tempat apapun gitu. Jadi gurunya sebenarnya punya banyak alternatif dan siswanya juga jangan seneng kalau misalnya udah minta tugas nggak dikasih ya udah bonus gitu. Jadi nggak bisa dibenarkan ya teman-teman guru yang seperti itu karena udah punya profesionalnya, udah punya kode etiknya juga sebenarnya kayak gitu. Oke, mungkin dari yang lain. Nah, iya benar. Ada yang mau menambahkan lagi? Rifki ya, boleh Rifki. Ini mungkin jatuhnya sharing ya. Setuju kayak nih kata Nida tadi, karena sebenarnya salah ya kalau kita senang, cuman siapa sih gitu yang nggak senang kalau guru sih dapat guru kayak gitu. Jadi dulu pernah waktu SMP pernah punya guru kelas 7. Ini tuh mata pelajaran fisika kalau nggak salah. Ini kalau ada anak SMP 48 Bandung tahu ya.
nggak usah di-spill. Jadi setiap datang ke kelas tuh cuman datang terus cuma ngasih tugas kayak kerjain halaman ini tapi nggak pernah ngejelasin si ibunya tuh. Terus datang duduk cuma main HP doang. Terus tiba-tiba ibu sini toilet ya, terus sampai bel bunyi tuh gak balik lagi. Pasti setiap pertemuan gitu. Dan ternyata plot twistnya tuh si ibunya bilang waktu di akhir semester apa sebenarnya ibu guru biologi kita bukan fisika, jadi bingung. Kita semua kan langsung kayak waduh kok gini gitu. Ternyata bukan salah gue ibu tuh disuruh sama kurikulumnya ngajar biologi padahal ibu guru fisika, makanya bingung semuanya gitu. Jadi pantas aja sih ibunya nggak pernah ngejelasin gitu kan. Mungkin ada yang pernah sama juga nggak? Tapi kaget banget loh, sampai kayak guru fisika ngajar biologi tuh aneh banget. Kok bisa gitu? Itu sih yang aku bingungin, kok bisa gitu. Dari bagian kurikulumnya nyuruh kayak gitu. Mungkin teman-teman lain ada yang mau menambahkan lagi? Mungkin pengalaman terburuk ya, Ki, itu kebalik banget gurunya. Tapi waktu itu juga aku pernah dengar gitu curhatannya dari guru. Sebenarnya tuh ibu tuh guru bahasa Inggris, kok kenapa ya di tempatnya di guru misalkan sosiologi atau misalkan geografi katanya. Dia tuh bilangnya kayak gitu. Mungkin ya dari kurikulumnya. Apa emang bener apa sih? Ini juga nanti bakal jadi pertanyaan, apakah emang guru itu ditetapin sesuai dari kurikulumnya atau gimana sih? Tapi itu waktu itu tuh pernah dibahas ya kalau nggak salah yang bahas ini tuh. Jadi salah satu penyebab tidak majunya pendidikan di Indonesia itu guru itu tidak mengajar sesuai dengan bidang studinya gitu. Nah, kayak tadi gitu ada guru fisika tapi ngajar biologi, terus guru Inggris malah ngajar BK kalau di aku tuh beda jauh. Terus PKN malah ngajar sosiologi gitu. Nah, ya itu salah satu penyebab mungkin pendidikan kita nggak maju-maju gitu ya. Jadi mungkin bukan ranahnya tapi ya digarap aja semua gitu. Asal ada kehadiran gitu. Ya gitu sih. Iya benar banget yang kata Ade sama Dito tadi, itu yang jadi bahan evaluasi untuk meningkatin lagi kan kualitas guru, untuk yang meningkatkan juga kualitas pendidikan di Indonesia juga. Yang kita bisa digali lagi setiap pertemuan mata kuliah lain gitu yang berhubungan dengan kurikulum begitu. Baik teman-teman, apa masih ada yang mau didiskusikan lagi? Kalau nggak ada, boleh nggak minta reaksinya jempol? Oke, ada satu. Oke, karena nggak ada, maaf, karena nggak ada lagi teman-teman, mungkin kita akhiri semua sesi diskusi, pertanyaan dan lainnya. Mohon maaf bila ada terdapat kesalahan kata, sikap dan perilaku. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 6 dan teman-teman yang tadi sudah berdiskusi. Nah, kan kalau tepuk tangan rame tuh. Tadi jangan-jangan jempolnya susah dicarinya, makanya ketika jempol nggak ada gitu. Jadi nyari dulu di mana jempol gitu kan. Jadi itu kendalanya daring gitu kan. Yang nggak hanya terjadi sama kalian ketika saya konferensi internasional sekalipun, ketika itu sepi gitu ya, lagi event, ya silakan ini loh, malah ada yang kayak clap hand kayak ngetik gitu, kayak tadi nih ada yang sama menulis jempol gitu, dan itu terjadi juga gitu di event internasional. Jadi ya begitulah ya resiko Zoom. Saya mau sebelum kita diskusi ini saya mau nanya nih, berkaitan dengan sekarang kan landasan sosiologis antropologis pendidikan ya, sosial budaya, dan yang lagi happening banget kan sosial budaya itu berarti berkaitan dengan digital kan, gitu kan ya. Ini nggak usah diskusi panjang, saya cuma minta untuk boleh pakai jempolnya, boleh pakai apapun lah yang ada di reaction yang di bawah gitu ya. Kalau nih misalnya tiba-tiba di universitas itu dilakukan 100% virtual, menurut kalian gimana? Yang setuju nih ya, yang setuju silakan gunakan reaction di bawah.
Ini sharing-sharing pendapat nih ya. Saya nggak nanya lebih lanjut, saya mau ngelihat kuesionernya dulu. Oke, yang nggak setuju silakan. Ngeliat persentasenya dulu. Yang nggak setuju silakan diberikan. Amam langsung reaksinya gini. Ya, yang tidak setuju silakan diberikan reaksinya. Oke. Ya berarti memang nggak setuju ya. Karena nggak sih, kalau di UPI kayaknya nggak mungkin 100% digital, tapi ada kemungkinan perkuliahan banyak banget yang bakal virtual sih nanti mata kuliahnya gitu. Soalnya kemarin spoiler dikit gitu ya, dosen-dosennya lagi disuruh pada membuat untuk micro learning dalam kapasitas full gitu loh. Jadi mirip nggak di spot sih, lebih kayak tahu Spada kan ya kalian ya. Ya, di Spada, tapi jadi nanti ada link pembelajarannya, ada videonya, ada modulnya dan lain segala macam kayak guru-guru PPG gitu. Ada untuk itu, cuman kayaknya sih untuk tambahan sih. Soalnya kalau menurut saya kalau untuk mata kuliah pasti mahasiswa banyak banget yang protes pasti kalau untuk perkuliahan full gitu. Kalau saya juga nggak suka soalnya gitu. Kayak gini juga ngajar kalian tuh kayak agak, kalau tadi kan ya kalau minta reaction jeda dulu nyari tombolnya di mana gitu kan ya. Jadi ya tidak menyenangkan gitu seperti itu. Mirip kayak UT gitu. Kalau kalian pernah dengar MOOC, pernah dengar nggak nih saya ketik di sini? Gitu. Itu yang biasa kayak Udemy, Coursera, terus kayak Skillshare gitu-gitu. Nanti biar kayak anak-anak digital gitu loh. Gitu. Jadi biar kayak gaul gitu. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan, sebenarnya ini pertanyaan satu ya, kalau yang benar-benar kayak pertanyaan gitu. Dari Dito, benar nggak sih tadi dari Dito ya? Kalau ada guru TPA, ada adik di TPA namanya Al-Fatih. Di rumah terlalu dimanja. Ketika di sekolah ada kegiatan hadiah, kalau tidak ada maka akan nangis. Sudah coba didekati, tapi tetap saja begitu. Orang tuanya kerja di bank, anak titip nenek di sekolah juga. Ini saya bacain kenapa, karena ini background-nya ya gitu. Di sekolah juga teman-temannya pada ngeluh apa yang salah dan apa yang harus dilakukan gitu ya Dito ya. Ya Bu. Ponakan saya melirik di sini. Sepertinya dia menyadari hal ini terjadi kepada dirinya gitu ya. Jadi pesan kayak gitu gitu di bawah ya. Jadi kayaknya ini banyak banget nggak sih terjadi sekarang ya, anak-anak yang kayak tingkat kayak pokoknya dia harus unggul dibandingkan teman-temannya. Kalau menurut saya dulu juga kayak gitu ya. Kalian juga pernah mengalami, tapi kapasitas kayak emosinya ketika dia harapannya tidak sesuai gitu ya, realitas tidak sesuai dengan harapan, sekarang tuh kayak lebih emosional anak-anaknya. Lebih ngerasa tertekan, stres kayak gitu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau saya bilang mungkin dari general dulu ya. Mungkin kenapa banyak anak seperti itu, salah satunya adalah dengan banyaknya sosial media. Walaupun anak tersebut tidak melihat sosial media, tapi orang tuanya kan melihat sosial media. Dan tanpa disadari menerapkan sistem sosial media itu terhadap sehari-hari. Contohnya berapa banyak like ketika kita ngepost, berapa banyak orang yang nge-share video kita atau kayak apapun lah yang berkaitan dengan yang kita kayak kontennya kita lah gitu ya. Terus berapa banyak sih gitu kan yang komen di sana? Apakah komennya positif ataukah komennya negatif? Dan itu biasanya terbawa juga ketika si anak-anak misalnya nggak dapat hadiah. Pada dapat, nanti dia ngomong itu teman-teman aku pada dapat hadiah, nanti pada ngomongin aku kalau aku nggak dapat sendiri gimana dan lain sebagainya. Kalau tanya dari mana, nanti balik lagi, iya kan si mama bilang harus gini. Mamanya ketika ditanya, iya karena di media sosial itu pada gini-gini segala macam gitu ya. Jadi itu panjang. Kenapa saya bisa analisis seperti itu terjadi juga sama ponakan saya dan orang tuanya gitu. Termasuk kayak kakak ipar saya juga ngomong, Ci itu adiknya diolesin aja bahasa Inggris, itu teman-teman kakak anaknya udah pada bahasa Inggris gitu kan ya. Kalau dulu mungkin nggak dengan apa sih luasnya media sosial, orang tua nggak tahu kan ya anak orang tuh bisa apa aja, bener nggak sih? Ya, kalau sekarang kan jadi kayaknya hal yang nggak perlu tahu gitu ya, jadinya orang tahu. Dan kalau anak-anak sekarang gitu ya, apalagi saya mau nanya dulu, ini TPA, karena kebetulan di sini juga ada madrasah, saya mau nanya TPA-nya ini, kan sekarang kalau TPA tuh anak-anak usianya beragam ya, dibandingkan dengan madrasah gitu. Kalau madrasah biasanya ada kelas-kelasnya. Kalau TPA kan bergantung dengan jenjang dianya gitu ya, kemampuan dia ketika misalnya ngajinya gimana gitu. Saya mau nanya usianya berapa? 5 Kira-kira 5 tahun. Ya. Oke, masih masanya sih kalau misalnya kalau kita mau ngomong masalah kayak bisa dibilang kayak itu egois ya, lebih kayak gitu ya. Kalau usia 5 tahunan itu masih gitu.
biasanya itu akan berlangsung ketika anak itu usia dini sampai beranjak sekitar 7 tahunan, 6 tahun, 7 tahun, 6 tahun sih seharusnya. Tapi katanya sekarang tuh banyak kejadian 7 tahun, termasuk ponakan saya juga 7 tahun, dan bahkan katanya masih terjadi sama anak 8 tahun, 9 tahun, yang itu seharusnya enggak. Gitu, karena harusnya dia udah bisa memanage si emosi dia sendiri gitu ya. Tidak semua yang diberikan yang dia inginkan itu akan didapatkan. Nah, kalau ditanya nih, apa yang salah? Kalau dari yang kasus tadi di-share sama Dito, selain memang dari usia tahap anak tersebut masih dalam tahap menyesuaikan diri gitu ya, selain itu adalah seperti tadi dibilang, kayak misalnya di rumah terlalu dimanja. Otomatis apa yang dia inginkan pasti dapat. Gitu. Sehingga kalau dari psikologis dulu ya, saya di sini ngebagi ada di perspektif psikologis, ada sosiologis, antropologis. Dari psikologisnya dulu. Berarti karena si anak terbiasa gitu ya dengan hal seperti itu, kemarin kita udah ngebahas tentang behavioristik. Suatu tindakan gitu ya atau stimulus akan menimbulkan suatu respon. Nah, berarti ini stimulus responnya adalah anak tersebut akan diberi hadiah sehingga dia akan melakukan hal tertentu. Jadi harapan dia adalah ketika dia melakukan hal tertentu, hadiah itu akan hadir. Nah, resikonya adalah ketika menerapkan stimulus respon atau behavioristik adalah ketika si stimulusnya dihilangkan, responnya juga akan hilang. Otomatis ketika anak itu dikasih hadiah, dia tenang. Ketika hadiahnya nggak ada, dia nggak bisa tenang. Nah, ini yang mungkin terjadi kepada anak tersebut. Karena dia terbiasa selalu diberikan apa yang diinginkan. Ketika dia tidak diberikan apa yang dia inginkan, responnya mungkin beragam. Bisa dia sedih, ya, bisa dia nangis, bisa ngamuk gitu ya. Bahkan kalau kalian tahu ini, saya nggak nutup-nutupin gitu ya. Kayak ponakan saya sendiri ketika di awal-awal dia kesini, adek dulu ya. Kalau marah bisa ngapain dulu deh? Bisa jerit-jerit ya dulu ya. Terus ngapain lagi? Bisa ngamuk-ngamuk, banting-banting badan tuh kayak gitu lah, pokoknya udah ya usia-usia kayak waktu tuh dia kesini 5 tahun setengah baru mau 6 tahun setengah gitu ya, tuh ngamuknya tuh luar biasa. Kalau anak-anak tuh biasa disebutnya tantrum gitu ya, bisa kayak lempar barang segala macam tuh kayak gitu kan. Itu biasanya ada orang tua yang aduh ketika anak kayak gini udah dikasih aja deh, nggak mau pusing. Paham ya maksudnya? Udah daripada pusing, daripada nggak ini udah dikasih aja gitu kan ya. Nah itu biasanya adalah ketika anak diberikan kayak gitu kan, respon dia adalah oke, saya yang menang. Paham ya maksudnya? Berarti ini bisa digunakan lagi nih. Paham maksudnya? Jadi itu jadi senjata. Nah itu yang juga terjadi sama ponakan saya dulu. Jadi ketika ngobrol sama kakak iparnya dia ngomong, Ci ini kenapa? Oh iya Dimas, oke. Jadi ada yang sampai kayak ini gitu loh, kayak dia tuh ya udahlah nanti kan kalau adik nangis bakal dikasih, paham kan ya, anak-anak tuh kayak ada senjata-senjata khusus, atau kalau nggak ngamuk, contohnya gini deh, ya udah mau makan tapi nanti dikasih game ya, kan ya, gitu kan. Ini si yang kunyil di sini juga pernah gitu, nggak ada nggak mau makan, kalau nggak mau game ya udah nggak usah makan. Tapi kan biasanya orang tua, terutama ketika anak itu satu-satunya, atau kayak tadi ya bungsu yang jauh banget dari kakak-kakaknya, pokoknya ada beberapa faktor, atau yang kayak tadi diurus sama kakek neneknya, ya udahlah kasihan gitu kan ya, nanti kalau nggak makan sakit dikasih aja gitu kan ya. Padahal anak juga kalau lapar dia makan kok nanti gitu kan ya, karena kita bukan ngomong lagi anak umur 1 tahun kan, di sini anak itu kayak umur 4 tahun 5 tahun tuh dia tahu memenuhi kebutuhannya, ketika dia lapar dia bakal minta makan kok gitu kan ya. Ya nggak mesti nasi tapi dia pasti makan. Iya, puas tuh kata, oh emang boleh makan enggak kalau sekarang puasa, langsung komen dia gitu kan ya. Gitu. Ini suka nguping gitu loh. Tapi ketika dibilangin adek ngupingnya enggak, adek itu penasaran. Karena penasaran maka mendengarkan, gitu dia gitu ya. Ya intinya nguping lah, gitu kan ya. Gitu. Jadi anak-anak sekarang tuh lebih pintar gitu untuk menemukan kosakatanya gitu. Nah, itu yang terjadi pada murid yang tadi Hamam. Tadi saya ngeliat Hamam karena di sini ada catatan dari saya, Hamam harus dikaitkan dengan sempat nanya pertanyaan minggu lalu yang belum saya jawab gitu. Jadi ada notes di sini gitu. Oke, jadi kayak gitu intinya kalau dari perspektif psikologis, karena dia udah sering-seringan seperti itu, makanya seperti itu. Terus kalau ditanya, kayak tadi ada Ninda ya, biasanya malah anak kayak karena bungsu gitu dikasih ngalah. Terus ini terjadi juga loh gitu sama orang tua yang ngomong, udah kita sebagai orang tua harus ngalah sama anak, udah nggak sih? Banyak yang gitu ya orang tua ya, atau kakak harus ngalah sama adik gitu ya. Ada titik di mana harus ngalah, tapi ada juga titik di mana kita harus ngajarin mereka belajar gitu loh, bahwa tidak semuanya ketika dia bermain itu harus menang. Karena resikonya kalau kita mengajarkan dia setiap permainan dia yang menang,
khawatirnya ketika nanti mulai jenjang sekolah, ada pelajaran yang dia tidak bisa, nilainya jelek, dia akan drop. Karena selama ini semua hal mudah dijalanin. Nggak ada yang susah, gitu kan. Ketika saya keponakan saya juga dulu pertama main apa ya, Dek? Oh, saya ngajarin dia ini, catur Cina. Atau catur Cina nggak? Yang bulat-bulat hitam putih. Tahu ya? Apa sih bahasa Inggrisnya tuh? Go. Tahu ya? Yang mirip halma tapi dia bulat-bulat gitu. Jadi saya ngajarin ponakan saya waktu itu catur Cina kayak gitu, karena itu kan termasuk yang ngasah untuk apa sih namanya, kemampuan mereka menyelesaikan masalah juga gitu kan ya, kayak menemukan solusi segala macam. Itu tuh dia main di situ. Terus saya nggak ngalah sama sekali di sana. Jadi main berapa kali dia tuh kalah terus-terusan, berkali-kali gitu kan ya. Terus dia ngomong, kenapa sih nggak ngalah? Kata dia kan, kalau mama sama papa ngalah loh, udah gede masa nggak ngalah. Terus saya bilang gini sama dia, mau Bici ngalah, adik menang, tapi menang itu adalah hasil orang ngalah? Atau kalah dulu tapi udah usaha, sampai akhirnya nanti menang sendiri karena usahanya. Kalau saya bilang sama dia, kalau adik menang tapi karena Bici ngalah, berarti akan ngomong nanti, wah adik menang ya, tapi ya karena Bici ngalah. Kalau Bici nggak ngalah pasti nggak menang. Ada kalaunya, berarti bukan kamu yang menang di sana. Gitu kan. Anak kayak gitu udah bisa kok diajak mikir, terus kata dia, oh ya udah deh nggak apa-apa kalah dulu gitu kan. Sampai akhirnya ketika memang ada titik di mana dia menang, beneran menang, saya nggak ngalah gitu kan ya. Dan itu emang rasa bangganya muncul sendiri. Artinya dia udah usaha, bukan karena orang lain ngalah. Gitu. Jadi dan itu pembiasaan. Kalau tanya, Bu, nangis-nangis nggak? Awalnya pasti nangis-nangis anak kayak gitu. Adek kok kalah gitu ya. Dramanya banyak gitu ya. Tapi udahlah, kok nggak mainannya dilempar gitu ya. Kalau anak kecil baru-baru gitu kan, udah nggak mau main lagi, nggak seru gitu kan ya. Tapi nanti karena dia penasaran, dia akan muncul lagi, datang lagi. Mau main lagi sih gitu kan ya. Kenapa? Karena dia belum berhasil menguasai itu. Nah, rasa penasaran itu yang kita pupuk. Yang sebenarnya nggak sengaja orang tua matikan ketika kecil. Karena dia nggak penasaran, semuanya dia udah menang. Semua yang diinginkan dia dapat, dia nggak tahu cara dapatnya gimana. Pokoknya minta selesai aja gitu. Nah itu yang seringkali harus dihilangkan gitu ya. Jadi salah satu kesalahannya ada di situ gitu. Karena terbiasa kita membiarkan pengen, pokoknya semuanya enak. Padahal ada titik di mana dia juga harus belajar. Itu termasuk cara pengembangan emosi kok untuk ke anak gitu ya. Jadi kayak anak tuh harus tahu ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, bagaimana mengelola emosinya. Itu ada pelajarannya, dan itu ada kontennya sebenarnya untuk di TK. Yang sayangnya di TK dia nggak diajarkan gitu kan ya. Jadi kemarin ketika saya ngebuat rencana pembelajaran lesson plan, kan kebetulan saya ngebuat untuk di TK sini gitu kan. Terus guru-gurunya ada yang nanya, ini kenapa ngajarin gini kok yang kayak angkanya sedikit banget. Itu saya ngebuat untuk setahun tuh kayak angkanya sedikit segala macam tuh dikit gitu untuk bacanya. Saya bilang anak akan cepat belajar baca segala macam. Karena saya udah pernah ngelatih drilling untuk anak baca, gitu kan. Dan saya udah ngomong, ponakan saya juga saya ajarin, dia nggak bisa baca sama sekali ketika dia umur 6 tahun, nggak nyampe sebulan 2 bulan dia lancar kok, gitu kan ya. Ngajarin anak baca itu cepat, tapi ngajarin anak untuk mengelola emosinya itu nggak gampang. Terutama ketika dia udah beranjak masuk SD, gitu ya, itu udah susah banget tuh, emosi, pokoknya sosial, komunikasi dan lain segala macamnya yang berkaitan dengan kayak gitu, afektifnya lah gitu ya sikapnya. Nah itu yang harusnya lebih dini dan seringkali kayak terbengkalai lah gitu ya, tidak diajarkan di sekolah. Terus selanjutnya adalah dari perspektif psikologisnya gimana. Pertama ada perbedaan lingkungan rumah dengan sekolah, membuat sulit anaknya itu adaptasi. Karena biasanya kalau kita udah nyaman di lingkungan tertentu, berkaitan dengan antropologi gitu, kita nyaman budayanya, kita lingkungan komunikasinya, itu nyaman segala macam. Terus kita ditempatkan di situasi yang benar-benar baru. Contohnya adalah ketika kalian biasa di SMA, tiba-tiba punya teman baru sekarang di kuliah, waktu awal banget, hari-hari awal. Kalian aja yang usianya udah seperti itu, pasti ada waktu ketika harus adaptasi kan, menyesuaikan. Nah anak-anak tuh lebih sulit gitu untuk hal tersebut, karena dia harus memposisikan diri kayak berubah gitu kan ya, dari lingkungan yang sepenuhnya dia gitu kan ya, ternyata ada tidak hanya dia yang ada di lingkungan, tapi ada orang lain gitu kan ya, apalagi kayak gurunya gitu kan ya. Nah nanti ini buat kayak temennya Dito, ketika ngomong iya jadinya fokusnya ke dia doang, jangan juga gitu. Khawatirnya adalah anak lain akan muncul kecemburuan sosial yang pertama, sehingga anak lain ngomong nggak diperhatiin, dampaknya adalah lebih banyak nanti yang merasa tidak diperhatikan. Khawatirnya seperti itu. Yang kedua adalah anak tersebut makin nggak bisa adaptasi. Karena kita berusaha untuk menyamakan posisi dia dengan ketika dia di rumah.
Jadi tetap dia yang diunggulkan akhirnya. Gitu. Jadi akhirnya nanti dia akan lebih sulit beradaptasi. Makin dewasa nanti makin sulit. Dia tuh diajarkan kalau dia kalah, waktunya kalah. Kalau kamu mau menang, berarti gimana caranya usaha. Jadi diajarkan dia bukan bagaimana dia tetap unggul gitu ya, tapi bagaimana manage emosi dia ketika dia kalah. Terus kalau kalah kenapa? Kayak ponakan saya juga dulu kayak gitu. Terus saya nanya, emang kalau dia tuh kayak sekarang berapa minggu yang lalu gitu ya dia ngomong, adek cuma dapat nilai segini, teman adek dapat segini. Biasanya anak kecil kayak gitu kan ya. Terus dia bilang, emang kalau temannya dapat nilai lebih bagus kenapa? Ya kan adek mau lebih bagus. Ya kan ada juga titik di mana temannya harus lebih bagus. Mungkin dia belajarnya lebih banyak. Tapi adek udah belajar. Ya mungkin dia lebih banyak belajarnya. Kalau adik sejam, mungkin dia 2 jam. Gitu kan ya. Atau misalnya kita ngomong lagi, ya kan misalnya dia bagus nih di bahasa Indonesianya. Mungkin juga adek kan bagus di matematikanya. Kan nggak mesti semuanya bagus. Gitu. Jadi kita ajarin bahwa emosi itu harus dikontrol gitu loh. Kamu emang nggak suka, kamu harus sharing ketika kamu lagi sedih, tapi kamu harus manage emosi kamu sendiri. Kata harus pikirin kenapa sih kita harus marah? Penting nggak untuk marah? Gitu loh. Jadi anak-anak diajarin ketika, apalagi anak-anak sekarang tuh kayaknya udah kayak lebih paham gitu ketika diajak ngobrol gitu ya. Sampai si mama saya juga ngomong, anak-anak sekarang mah dewasa ya kalau diajak ngobrol gitu. Kalau kalian dulu kecil tuh nggak gitu ngobrolnya gitu. Jadi mungkin kayak karena mereka juga udah terekspos dengan dunia-dunia yang luar biasa gitu sekarang, makanya mereka lebih paham ke sana. Terus ada kemungkinan juga komunikasi positifnya, karena tadi disebutkan gitu ya sama Dito bahwa orang tuanya sibuk bekerja, anak dititip nenek. Kita nggak tahu gitu loh. Bisa dibilang kayak komunikasinya itu gimana gitu. Apakah minim misalnya interaksi pedagogisnya gitu kan ya saat anak tersebut di rumah gitu. Ingat ya, yang namanya komunikasi sama interaksi pedagogis itu nggak sama. Kalau komunikasi aja ya kita ngobrol biasa komunikasi kan ya. Nonton TV bareng gitu kan ya. Kayak misalnya ponakan saya nonton tuh filmku menangis gitu ya sama ibu saya gitu kan ya. Kalau mereka nggak ngobrol mungkin jadinya komunikasi gitu kan ya. Atau komunikasi nggak positif. Tapi ketika kayak mama saya ngomongin, itu loh dek kalau kayak gitu dosa atau gini-gini segala macam, atau dia nggak boleh itu untuk orang gede. Nah itu kan udah mulai ke interaksi pedagogis. Mungkin juga di rumah interaksi pedagogisnya minim gitu kan ya, karena biasanya interaksi pedagogis itu kan mengarah kepada anak diberi aturan gitu-gitu ya. Dan kadang-kadang nenek kakek gitu khawatir anaknya ngadu ke orang tua, paham ya maksudnya. Jadi udah mending nggak apa-apa diikutin aja, mungkin seperti itu. Atau kurangnya interaksi kerjasama nih antara pihak institusi, berarti TPA-nya dengan pihak keluarga. Nah ini yang sering banget gitu ya. Kita sebagai guru berusaha nyelesain masalah tapi nggak melibatkan orang tua. Nggak bisa gitu loh. Dari pengalaman saya ngurusin yayasan, kalau mau berhasil emang perubahan si anaknya gitu ya, emang anak itu kita pengen anak itu lebih baik lagi, berkembangnya lebih positif gitu ya, orang tua dilibatkan. Jadi orang tuanya dipanggil diajak ngobrol. Atau kalau itu TPA bentuknya karena dia nggak berlembaga yang formal, kita yang datang ke rumahnya, boleh nggak Bu SMS chat atau gimana gitu ya, mau berkunjung gitu, mau ngobrol gitu kan ya, atau kalau misalnya orang tuanya nggak berkenan bisa lewat chat atau telepon gitu. Yang penting kita komunikasikan posisinya seperti ini gitu kan ya, biar ada jalan yang ditemukan gitu. Jadi nggak mesti kayak langsung salah satu pihak doang gitu. Jadi benar-benar harus ada kerjasama gitu ya. Untuk ke Dito. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Selanjutnya ini nggak pertanyaan sih, cuman tadi ada sempat diskusi kayak perbedaan guru layan timer, entertainer, romantik gitu ya, mana yang lebih baik. Sebenarnya tadi yang seperti dibahas siapa ya tadi, Ade gitu ya. Jadi ketiganya tuh sama pentingnya gitu, saya hanya menambahkan gitu. Yang intinya adalah guru harus bisa memposisikan dirinya. Tidak selalu layan timer, tidak selalu entertainer, tidak selalu romantik. Jadi tidak ada ketentuan kalian harus memilih salah satu gitu. Terus yang kalau kayak kata Adik tadi, misalnya menyesuaikan SMA, SMP, SD iya, dan bahkan kalian harus menyesuaikan pada satu pertemuan tertentu. Idealnya disesuaikan dengan kebutuhan tujuannya. Nggak usah di SD deh, saya contohkan dengan kalian nih misalnya. Pertemuan pertama gitu kan ya, ketika saya pertemuan pertama dengan kalian, itu saya tidak memberikan kesempatan kalian lebih kayak diskusi umum. Itu benar-benar fokus kayak full saya ngasih, oke, RPP kita akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu biasanya layan timer akan diterapkan pada saat pertemuan pertama atau kelas-kelas awal, atau biasanya menjelang ujian. Kenapa? Karena guru harus memposisikan diri bahwa memang dia yang memiliki pengetahuan dibandingkan siswanya.
Kenapa? Ketika saya masuk kelas kalian pertemuan pertama, kalian belum pernah belajar sebelumnya landasan pendidikan. Sehingga harus diberikan terlebih dahulu, gitu kan ya, pengantar landasan pendidikan. Gitu kan ya. Apa sih maksudnya, tujuan mata pelajarannya apa sih, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak biasanya kayak gitu juga. Ketika dia kelas 1 SD misalnya baru masuk ke jenjang kelas 1 atau misalnya kelas 2 bahkan SMA dan lain sebagainya, ketika awal-awal pembelajaran, pertemuan-pertemuan pertama dalam satu semester, biasanya gurunya yang memberikan pertama. Untuk apa? Pengantar. Gitu kan ya, sebelum anak itu akhirnya bisa dilepas gitu kan ya. Bu, apakah dalam satu pertemuan tuh harus layan timer terus-terusan? Enggak juga gitu. Jadi kalian bayangkan ketika pertemuan pertama dulu saya nggak berusaha untuk ngobrol sama kalian gitu kan ya, nggak ada jokes sama kalian gitu, bener-bener sifatnya intinya adalah oke, saya punya tujuan, anak-anaknya harus berikan pengantar gitu, selesai. Nggak boleh ke distract sama sekali, berarti itu tegang banget perkuliahannya gitu kan ya. Nah itu makanya harus ada gitu, guru kelihatan nih agak ngantuk nih gitu kan ya, gimana potong dulu deh kayak gitu kan ya, atau kayak titik gimana tadi saya sempat chat juga ke Nabila ya, oke kalau udah sekian gak ada lagi cut gitu kan ya, ada titik di mana guru harus terjun juga gitu loh, jangan ngeliatin aja, sebenarnya bisa aja gitu kan ya, mau sampai jam 8.15 mau sampai 8.30 saya biarin ya, saya liatin gitu kan ya, tapi nggak kondusif jadinya gitu kan ya. Kalau mau ditanya enakan mana Bu ya, kalau mau nyaman mah ya kalian aja sendirian gitu kan ya, saya nggak usah ngomong gitu kan ya, saya nggak dengerin aja kalau gitu kan, cuman pembelajaran ini tidak akan tersampaikan. Terus kalau ada romantik, titiknya gimana kalian diskusi, itu adalah cara bagaimana memposisikan dirinya sebagai romantik. Saya nggak terlibat di sana ketika kalian diskusi, mau kalian benar mau kalian salah diskusikan duluan, sampai nanti di terakhir baru kita diskusikan lagi, ada penguatannya atau ada pembenarannya di akhir. Tapi selama diskusi ya udah diskusi aja, mau bantah-bantahan, mau sampai ribut ya itu nggak apa-apa, biarin aja, karena diberikan kepercayaan kepada kalian gitu kan ya, bahwa kalian bisa mengelola sendiri pada saat itu. Oleh karena itu waktunya biasanya maksimal 1 jam gitu kan ya. Kenapa? Oke, 1 jam nih, supaya ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang agak menyinggung nggak sampai berantem, tahu kan ya, seringkali ketika diskusi di kelas tiba-tiba itu sampai akhirnya ya gitulah gitu, karena itu yang dihindari kalau terlalu lama perdebatannya gitu. Nah itu ada titik-titik di mana, jadi harus disesuaikan juga. Terus tadi ada selanjutnya, nah ini tentang guru gitu ya, yang kalau misalnya gurunya ini sih kayaknya semua pernah mengalami ya, guru nggak masuk kelas gitu kan ya, tiba-tiba entah menghilang kemana, kalau nggak dikasih tugas aja gitu kan ya, bahkan ada yang nggak dikasih tugas. Pertanyaan pertama, seneng nggak kalau seneng, salah nggak? Kalau menurut saya enggak sih, karena manusiawi kan ya, siapa yang tidak senang untuk istirahat gitu, terutama ketika remaja atau anak-anak yang udah jenuh gitu, pembelajaran padat di sekolah gitu kan ya, wah ada free nih, bahagia, manusiawi gitu. Tapi mungkin ketika udah senang, terus nggak belajar mandiri, paham ya maksudnya? Udah gurunya nggak ada, terus kita enjoy banget di situ gitu ya, 2 jam mata pelajaran misalnya, nyampe rumah nggak diulas juga pelajarannya, main lagi dan segala macam, dan akhirnya nggak dibahas. Nah itu yang salah gitu. Jadi selama, sebenarnya kalau ditanya sering gitu, Bu, salah nggak sih kalau kita kayak liburan, me time? Saya bilang mah enggak sih, gitu kan ya, kalian nggak bisa terus-terusan belajar gitu. Ingat yang namanya produktivitas itu, semakin kalian menekan produktivitas kalian, itu span waktunya atau kayak lama waktu kalian bisa fokus itu akan semakin menyempit. Semakin sedikit waktu istirahat kalian. Jadi jangan sampai itu sedikit banget waktunya gitu kan ya, sampai nanti akhirnya itu yang sering kayak ngantuk banget, lelah banget, walaupun udah tidur kok bangunnya capek. Nah itu karena sebelumnya udah di-push terlalu lama nggak istirahatnya, ketika dapat istirahat gitu. Itu saya sering kayak misalnya kayak ada penelitian yang saya kadang-kadang tidur cuma 2 jam, 3 jam, ketika dapat waktu tidur tuh bisa seminggu ngantuk terus kerjaannya, walaupun tidurnya cukup gitu. Nah itu harus di-manage juga gitu sama kita gitu. Termasuk saya juga masih berusaha untuk ke hal ini gitu kan ya. Jadi itu berkaitan. Nah terus gurunya, ada 4 kompetensi guru: pedagogi, profesional, sosial, kepribadian. Kalau kasusnya seperti itu, berarti gurunya mungkin tidak memenuhi 1 atau lebih kompetensi yang diharapkan gitu. Jadi fokusnya ke situ. Terus dari Rifki, oh ya ini benar sih, di Indonesia itu guru seringkali tidak mengajar sesuai bidangnya. Alasannya ada 2, terkadang gurunya kurang, atau misalnya gurunya kurang gini, gurunya kurang, ada pelajaran yang akhirnya nggak ada guru, atau gurunya kurang jam. Paham ya? Karena guru tuh ada kuota jam yang harus dipenuhi. Gitu. Ketika itu kurang, berarti dia harus mengambil mata pelajaran lainnya.
agar si kuotanya terpenuhi. Jadi ada dua kemungkinannya, kalau nggak sekolahnya kurang guru, gurunya yang kurang jam. Dan ini nggak hanya terjadi di sekolah, tapi juga mungkin terjadi di universitas. Mungkin kalian pernah diajar oleh dosen atau asisten dosen yang background-nya nggak sesuai. Gitu kan ya, tidak sepenuhnya relevan. Nah itu mungkin adalah antara emang lagi nggak ada slotnya untuk ngajar, atau misalnya emang dosennya kurang jamnya. Karena ada kuota yang harus dipenuhi, terutama kalau dia PNS. Gitu. Jadi kalau enggak, termasuk di TK juga kayak gitu. Kalau di TK itu 24 jam. Jadi setiap guru yang ada di sini udah saya bilang, oke 24 jam. Kalau 24 jam nggak cukup, misalnya dia kayak anak-anak yang kelas umur 4 sampai 5 tahun itu kan biasanya sekitar 20 jam aja gitu kan. Yang 4 jamnya gimana nih? Apakah mau ditambah eskul atau gimana? Yang penting 24 jamnya terpenuhi. Gitu. Jadi ada pembelajaran seperti itu. Terus udah dianalisis semua, cuma saya mau menambahkan mungkin ya, karena tadi sempat didiskusikan tentang guru ideal dan segala macam. Kalian sadar nggak sih sebenarnya pilihan kalian untuk memilih bidang pendidikan, ya, atau misalnya menjadi guru atau bagaimanapun itu adalah kalau nggak karena melihat hal yang menginspirasi, yang positif, atau kalian melihat yang akhirnya yang dilihat itu negatif, benar nggak? Contohnya adalah ketika saya waktu itu mau menjadi guru SD, gitu kan ya, pilihan saya adalah apakah saya mempunyai pengalaman negatif atau positif. Pada saat itu banyaknya negatifnya, yaitu saya sering ngelihat ketika saya SD, pertama banyak guru yang nggak masuk di kelas, yang kedua ada guru yang masuk di kelas tapi ngomongnya sama teman tuh banyak yang merendahkan. Akhirnya oke, saya mau jadi guru SD, gitu kan. Nah jadi pilihannya adalah ketika kalian memang melihat banyak yang negatif gitu ya, atau mungkin justru kalian terinspirasi punya guru yang oh saya pengen jadi guru seperti itu deh. Gitu. Jadi makanya waktu itu pernah ada mahasiswa yang nanya, Bu, kalau ibu misalnya jadi guru gitu kan ya, sekarang udah jadi guru, pengennya gimana? Saya selalu mikir gini, jangan jadi orang yang dulu saya nggak suka, terus berusaha menjadi orang yang saya suka. Contohnya kalian punya guru yang kalian suka, berarti ketika kalian jadi guru, kalian akan berusaha untuk kayak gitu kan. Kalian pengennya punya guru yang gimana sih? Nah itu yang kalian usahakan capai gitu loh. Saya nggak mau guru, saya tuh nggak suka loh kalau guru dulu marah-marah, ya berarti saya nggak jangan marah-marah loh sekarang jadi dosen, gitu kan ya. Terus saya nggak suka loh kalau misalnya guru itu dulu terlalu banyak tugas, ya sekarang jangan terlalu ngasih banyak tugas, gitu kan ya. Terus saya nggak suka loh. Jadi ketika kita ada titik di mana nggak suka, itu yang kita berusaha bentuk untuk menjadi lebih baik lagi, gitu. Gitu ya untuk sosiologis antropologis pendidikan. Kalau misalnya mau ditanyakan itu bisa nanti seperti biasa di chat atau kita diskusikan nanti ketika responsi. Kalian habis ini ada kuliah lagi nggak? Oke. Kalau nggak, soalnya habis ini ada kegiatan untuk PAUD terkait literasi gitu. Siapa tahu ada yang mau ikutan gitu kan, karena itu terbuka untuk umum, sayangnya lagi ada kuliah ya gitu. Jadi literasi PAUD untuk anak usia dini, mungkin kayak beberapa ada yang nanya gitu kan, bagaimana cara ngajarin literasi baca sama tulis kayak gitu, itu bakal didiskusikan gitu sampai jam berapa saya lupa. Pokoknya mulainya jam 9. Oke, mungkin sekian perkuliahan kita hari ini gitu ya. Tadi yang terakhir konfirmasi ke saya adalah Dimas ya. Oke, kita berjumpa lagi minggu depan. Stay healthy buat kalian semua. Terus happy weekend. Weekendnya lumayan panjang dari hari Jumat ya hari ini ya. Karena hari Jumat udah tanggal merah. Dan kita berjumpa lagi minggu depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih teman-teman yang udah meramaikan.